서로에게 사랑이 돼주며 항상 함께 해왔던 우리 눈 감으면 그때처럼 다시 또 돌아갈 수 있을까. 행복했었던 시간들 모두 다 선명한데. YN terisak mendengarnya. Semua ini salahnya juga, tapi harus bagaimana lagi, semuanya sudah terjadi. Sedangkan Tae menggertakkan giginya mendengar orang tuanya yang terus bertengkar. Muak dengan semuanya, Taehyung meninju kaca di ruang tamu ini sampai pecah hingga tangannya mengeluarkan darah segar. Keduanya terdiam. 공간이 다 선명한데 여기 있는데 너만 내 품으로 돌아와 주면 돼. 어두웠던 시간의 그림자 잡힐 듯한 그때의 우리 눈을 뜨면 그날처럼 다시 또 행복할 수 있을까. 소했던 공간이 다 선명한데 여기 있는데 너만 내 품으로 너만 내 자리로 나의 품으로 돌아와 줄 때까지 나의 손 다시 잡아주는 날까지 여기 있을게. 널 기다릴게. 너만 내 곁으로 돌아와 주면 돼. YN hanya diam saja tanpa menjawab sepatah kata pun karena Taehyung melarangnya untuk bicara. Daripada membalas ucapan ayahnya, lebih baik dia diam supaya otaknya tetap waras. Dengan tekad yang bulat, Tae menggenggam pergelangan tangan YN. Sebelum pergi, Tae mengecup pipinya Nana dengan penuh kasih sayang. YN juga melakukan hal yang sama. Wanita itu menangis dalam diam. Setelah melihat kedua anaknya pergi, Nyonya Nana menatap suaminya penuh benci. Sampai Tuan Kim menamparnya dan menidurinya seperti binatang.
Ingatlah, menjalin hubungan dengan pria toksik tidak akan pernah merasa bahagia sampai kapanpun. Mencintai sendirian itu rasanya paling sakit. Jangan pernah menjalin hubungan pernikahan dengan pria seperti itu. Kita wanita terlalu berharga untuk disakiti. Menikah bukan untuk disiksa. Daripada menikah, lebih baik hidup sendirian. Bukankah kita menikah untuk bahagia, bukan? Daripada menikah untuk bercerai, lebih baik tidak usah menikah saja sekalian. Kata Tuhan, menikah itu memang ibadah. Tapi jika tidak pernah bahagia, buat apa kan? Akan lebih baik menunggu ajal saja. Sebelum ajal menjemput kita bahagiakan diri kita sendiri. Kalau Tuhan menakdirkan kita menikah, ya menikah lagi. Tapi kalau tidak dan traumanya masih semakin dalam, tetaplah selalu bahagia. Ingat, kita wanita pantas untuk bahagia. Kita wanita yang hebat. Sudah bertahan sejauh ini, sesuatu yang sangat luar biasa. Tetap semangat ya. Tae memeluk Yen dengan sangat erat. Saking asiknya mereka berpelukan, mereka tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang memperhatikannya sejak tadi. Bahkan mereka sangat jengah dengan kedua pasangan itu. Mereka meneriaki Taehyung. Then I'm with it, get it started. Got no time for no itty bitty parties. See the numbers and it's already charted. Run it up, run it up. See the black rims, pink headlight. Bring the bags in, yeah they all mine. Diamond plated names bouncing on our necklines. Light it up, light it up. Dan pembicaraan mereka didengar oleh teman-temannya yang lain. Dan kebetulan mereka memang sengaja membantu membawakan semua barang-barang milik Yen dan Tae. Kenapa mereka semua tahu hubungan keduanya? Semuanya gara-gara video call malam itu. Jimin menghubungi dan melihat mereka.
Jungkook memecahkan barang kesayangan ayahnya sampai hancur. Melinda memegangi tubuh adiknya yang bergetar hebat. Keduanya dipukuli oleh Tuan John menggunakan ikat pinggang sampai Jungkook murka dan menusuk perut ayahnya menggunakan pisau. Kedua anak manusia itu pergi melarikan diri. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Melinda dan Jungkook masuk ke dalam mobil itu dengan koper yang ada di tangan mereka. Kedua kakak dan adik itu dibawa seseorang ke suatu tempat di mana mereka akan menemukan kebahagiaannya dan bertemu dengan orang baik. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Seokjin terdiam saat melihat tatapan maut dari Yoongi, sedangkan Jimin merangkul Jungkook dan mengajaknya bicara. Supaya tidak kaku, Yoongi membawa Melinda ke dalam kamar dan mengajak wanita itu menyusun bajunya di lemari. Seokjin itu keluarganya kaya, apalagi J-Hope, sedangkan orang tua mereka bekerja di luar negeri. Kata Jimin, daripada tinggal bersama maid, lebih baik kita tinggal bersama saja supaya ramai. Makanya mereka tinggal bersama. Kalau Jimin emang tinggal sendiri karena ayahnya membuka kafe di luar negeri. Kalau Namjoon dan Yoongi jangan ditanya, kedua orang tuanya tak peduli dengan mereka. Makanya keduanya mencari dunia lain, dunia yang membuat mereka bahagia. Sedih, senang, sakit, susah, semuanya dihadapi bersama-sama. Jadi karyawan resto pernah, jadi barista apalagi. Jadi pengantar minuman di bar juga pernah, tapi sekarang mereka tidak bekerja lagi karena sudah mendapatkan pekerjaan lain lewat online. Modal kecil untuk besar, begitulah kira-kira. 2 minggu kemudian, akhirnya Taehyung memutuskan menikahi Yeon setelah wanitanya tamat sekolah. Tae tidak keberatan dengan status Yeon, yang penting Yeon bahagia bersamanya. Tae bahkan mendaftarkan Yeon kuliah dan satu kampus dengannya dengan jurusan yang sama. Umur bukanlah jadi halangan kalau sudah menikah.
blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, Beberapa tahun kemudian, satu hari setelah acara pesta pernikahannya waktu itu, ternyata YN dinyatakan hamil. Tae berhasil menyelesaikan gelar sarjananya selama 2 tahun. YN terus di sisinya. Sedangkan orang tua Tae akhirnya memutuskan untuk bercerai. Ibunya pulang ke kampung halaman dan sedangkan ayahnya jatuh bangkrut dan entah kemana karena uangnya dirampok oleh anaknya sendiri. Ayah Tae selingkuh, makanya ibunya murka. YN menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Ia membantu suaminya membuka usaha restoran dan tentunya dibantu oleh teman-teman Tae. Mereka bekerja sama bersama dan tanpa sadar waktu berjalan begitu cepat. YN melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik, Bilqis namanya. Jungkook juga sudah menikah. Dia pacaran dan melamar Jaevan sebagai istrinya. Masih ingat Jaevan? Dia adalah teman sebangku YN yang membantu Jungkook waktu itu saat menjebak YN di dalam bis. Sedangkan Melinda, dia menikah bersama Yoongi. Kalian ingat kata Namjoon malam itu? Yoongi mencari Star dengan cara meniduri Melinda yang sedang patah hati karena ditolak Tae karena ulahnya Melinda hamil dan punya anak. Sedangkan Namjoon, dia juga sudah menikah dengan Shaquina. Ini anaknya. Malam itu Namjoon mengejar Quina dan menidurinya sampai wanita itu hamil. Quina benci tapi dia cinta dengan Namjoon. J-Hope juga sudah menikah dan punya anak. Dia menikahi adiknya Seokjin dan memiliki anak laki-laki yang tampan persis seperti dirinya. Akhirnya Chantika pergi meninggalkan Seokjin selama 1 tahun. Mereka semua tahu Chantika di mana, tapi tidak mau memberitahu Seokjin sampai Seokjin seperti orang gila. Akhirnya mereka memberitahu di mana Chantika berada dan Seokjin menikahinya. Berkat rajinnya Seokjin AS, dia punya anak kembar. Sedangkan Jimin, si playboy cap badak itu menikahi wanita seksi yang ada di tempat golf. Zamora namanya. Dia baru menikah dan menjadi pengantin baru sekarang ini. Kalian tahu ada sesuatu hal yang lucu tentang Jimin di saat malam pertamanya. Ini dia. New Year's Eve, 300 miles counting down. Next year will be close. I will wait as long as it's for you. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place.